Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah hiruk-pikuk pinggiran London Timur, tepatnya di sebuah rumah sederhana di Leytonstone, lahirlah David Robert Joseph Beckham pada tanggal 2 Mei 1975. Sejak ia bisa berjalan, gairahnya terhadap sepak bola sudah membara, bagaikan api kecil yang terus berkobar. Bukan kebetulan, kecintaan ini diturunkan langsung dari ayahnya, Ted, seorang tukang reparasi alat dapur yang tak lain adalah penggemar berat Manchester United. Setiap akhir pekan, suara sorakan dari televisi saat pertandingan United bergema di rumah mereka, mengisi benak David kecil dengan gambaran pahlawan-pahlawan lapangan hijau. David tidak hanya menonton, ia hidup untuk sepak bola. Di halaman belakang rumahnya yang tidak seberapa luas, atau di taman publik terdekat, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam, menendang bola usang hingga kulitnya terkelupas. Kakinya yang mungil, namun penuh semangat, tanpa lelah menendang, mengumpan, dan mencoba melengkungkan bola ke arah sasaran imajiner. Ia sering membayangkan dirinya sebagai Brian Robson, Kapten United yang tak kenal lelah, atau George Best, si jenius dengan dribble magisnya. Setiap tendangan bebas yang ia latih, setiap umpan silang yang ia coba adalah bagian dari impian besarnya. Suatu hari nanti, ia akan berlari di rumput Old Trafford, stadion kebanggaan setan merah, di hadapan ribuan penggemar yang bersorak. Kecintaan ini bukan hanya sekadar hobi. Di usia yang sangat muda, David sudah menunjukkan bakat alami yang mencolok. Ia memiliki kontrol bola yang luar biasa dan visi permainan yang jarang dimiliki anak seusianya. Pelatih-pelatih di tim lokalnya, Ridgeway Rovers, dengan cepat menyadari potensi besar dalam dirinya. Mereka melihat bukan hanya seorang anak yang suka bermain bola, tetapi seorang calon bintang yang memiliki etos kerja luar biasa. Selalu menjadi yang pertama datang dan yang terakhir pulang dari latihan. Di Ridgeway Rovers lah, David mulai mengasah kemampuannya, belajar tentang kerja tim, disiplin dan esensi indah dari permainan yang indah ini. Meskipun masih belia, David kecil sudah memiliki tekad baja. Ia tahu persis apa yang ia inginkan. Setiap poster pemain United yang menempel di dinding kamarnya bukan hanya hiasan, melainkan pemicu semangat. Setiap pertandingan yang ia tonton di televisi bukan hanya hiburan, tetapi pelajaran. Kisah awal ini adalah tentang seorang anak dengan satu obsesi yang membara, sepak bola, dan satu impian yang tak tergoyahkan, menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, mengenakan seragam merah kebanggaan Manchester United. Ini adalah fondasi dari perjalanan luar biasa yang akan mengubahnya dari seorang anak dengan bola usang menjadi ikon global. Bagi seorang anak yang napasnya berbalut sepak bola, momen dipanggil untuk trial adalah titik balik yang menentukan. Bagi David Beckham, panggilan dari Manchester United bukanlah sekadar panggilan biasa. Itu adalah undangan ke gerbang impiannya. Setelah melewati serangkaian seleksi ketat yang menguji setiap aspek kemampuannya, dari akurasi tendangan hingga visi permainannya, David akhirnya resmi bergabung dengan Akademi United pada tahun 1991. Ini adalah langkah pertama yang monumental, sebuah kesempatan langka untuk mengukir namanya di salah satu klub terbesar di dunia. Setibanya di Manchester, David tidak sendiri. Ia bergabung dengan sekumpulan talenta muda yang tak kalah brilian, yang kelak dikenal sebagai Class of 92. Nama-nama seperti Ryan Giggs dengan kecepatan kilatnya, Paul Scholes dengan umpan-umpan presisinya,
serta kakak beradik Gary dan Phil Neville yang tangguh bersama Nicky Butt yang tak kenal lelah. Semuanya berbagi mimpi yang sama. Mereka hidup bersama, berlatih bersama, dan saling mendorong untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Lingkungan akademi di bawah pengawasan ketat dan mata elang. Sir Alex Ferguson, sang manajer legendaris, adalah tempat di mana bakat-bakat mentah ini diasah menjadi intan permata. Ferguson tidak hanya melihat kemampuan teknis, ia melihat karakter, determinasi, dan potensi kepemimpinan dalam setiap pemain. Disinilah David Beckham mulai memahami arti sesungguhnya dari kerja keras dan disiplin. Setiap sesi latihan adalah kesempatan untuk belajar, setiap umpan adalah latihan untuk kesempurnaan, dan setiap tantangan adalah ujian mental. Ia mengasah kaki kanannya yang sudah ajaib, mengubahnya menjadi senjata mematikan untuk umpan silang akurat dan tendangan bebas melengkung yang akan menjadi ciri khasnya di kemudian hari. Dedikasinya tak perlu diragukan. Ia sering menjadi yang terakhir meninggalkan lapangan latihan, terus berlatih tendangan bebas hingga bola benar-benar sempurna masuk ke gawang. Debutnya di tim senior datang pada tahun 1992 di ajang Piala Liga. Namun, seperti banyak bintang besar, ada satu momen yang benar-benar menempatkannya di peta dunia sepak bola. Itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1996 dalam pertandingan Liga Primer melawan Wimbledon. Dari tengah lapangan, hampir mendekati garis tengah, David Beckham melihat kiper lawan sedikit terlalu jauh dari gawangnya. Dengan keberanian dan insting luar biasa, ia melepaskan tembakan jarak jauh yang melengkung indah, melewati kepala kiper dan bersarang sempurna di jaring gawang. Gol itu bukan hanya gol biasa, itu adalah pernyataan. Sebuah gol yang tak hanya spektakuler secara visual, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan teknis tingkat tinggi. Momen itu langsung menjadi berita utama. Nama David Beckham mulai bergema di seluruh Inggris, bahkan melampaui batas negara. Ia bukan lagi hanya salah satu anggota Class of 92. Ia adalah individu yang bersinar terang. Seorang pemain yang memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan dengan satu sentuhan kaki kanannya. Babak ini adalah tentang bagaimana seorang pemuda dengan impian besar mulai menapaki panggung terbesar, membuktikan bahwa kerja keras dan bakat memang bisa membuka pintu-pintu yang tak terduga, dan menempatkannya di ambang masa keemasan yang akan datang. Tahun-tahun setelah gol sensasional ke gawang Wimbledon menandai dimulainya era keemasan bagi David Beckham dan Manchester United. Beckham bukan lagi sekadar pemain muda berbakat. Ia telah menjelma menjadi salah satu arsitek serangan paling mematikan di dunia sepak bola. Kaki kanannya yang legendaris adalah sumber magis yang tiada henti, melepaskan umpan silang yang melengkung indah dengan akurasi mematikan, mencari kepala Dwight York atau Andy Cole di kotak penalti. Tendangan bebasnya adalah sebuah karya seni tersendiri. Bola melengkung di atas pagar betis lawan, seringkali bersarang langsung di pojok gawang, membuat kiper lawan hanya bisa terpaku. Setiap tendangan bebasnya terasa seperti sebuah potensi gol yang menunggu untuk diwujudkan. Beckham bukan hanya seorang pesepak bola yang andal, ia adalah seorang penghibur. Kehadirannya di lapangan selalu menjanjikan sesuatu yang spektakuler. Gayanya yang khas, rambutnya yang selalu terawat, dan aura bintangnya membuatnya menjadi pusat perhatian, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad United yang mendominasi Liga Primer Inggris, memenangkan gelar demi gelar. Puncak dari periode gemilang ini adalah musim 1998 sampai 1999, sebuah musim yang akan selamanya terukir dalam sejarah Manchester United.
Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, United memburu treble winner yang tampaknya mustahil. Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions. David Beckham memainkan peran krusial di setiap kompetisi. Di final Liga Champions yang dramatis melawan Bayern Munich, ia adalah motor serangan tim, melepaskan 2 tendangan sudut yang berujung pada gol-gol kemenangan di menit-menit akhir oleh Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer. Malam di Camp Nou itu menjadi epik, sebuah testimoni akan mental juara dan semangat pantang menyerah tim, di mana Beckham adalah salah satu bintang paling terang. Momen itu bukan hanya kemenangan klub, itu adalah momen di mana Beckham menegaskan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Kemenangan treble ini tidak hanya mengukuhkan Manchester United sebagai tim legendaris, tetapi juga melejitkan nama David Beckham ke stratosfer ketenaran global. Dia bukan lagi hanya ikon olahraga, ia adalah fenomena budaya. Pernikahannya dengan Victoria Adams, sang Posh Spice dari grup musik Spice Girls, pada Juli 1999 menjadi sensasi media di seluruh dunia. Pasangan ini dengan cepat dijuluki Posh and Becks, dan mereka menjadi pasangan selebriti paling terkenal dan paling difoto di planet ini. Popularitas David meroket melampaui batas lapangan hijau. Wajahnya menghiasi sampul majalah fashion. Ia menjadi magnet bagi merek-merek besar yang berebut menjadikannya duta. Dari pakaian olahraga hingga parfum, nama David Beckham menjadi label yang berharga. Ia mengubah persepsi tentang seorang pesepak bola, menunjukkan bahwa seorang atlet bisa juga menjadi fashion icon dan trendsetter. Namun, dengan ketenaran global ini, datang pula sorotan media yang tak terhindarkan dan seringkali intens, yang akan mulai memberikan tekanan pada kehidupannya, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan perlahan-lahan mulai menciptakan ketegangan dengan manajer kesayangannya. Seiring dengan kesuksesan luar biasa di lapangan dan popularitasnya yang meroket di luar lapangan, David Beckham mulai merasakan tekanan yang tak terhindarkan dari sorotan global. Pernikahannya dengan Victoria Adams tak hanya menjadi berita utama, tetapi juga menempatkan mereka sebagai pasangan selebriti paling ikonik di era milenium baru. Julukan Posh and Becks tak terpisahkan dari mereka. Dan setiap langkah mereka, mulai dari gaya rambut baru Beckham hingga penampilan publik Victoria, selalu menjadi santapan media. David bertransformasi dari sekadar pesepak bola menjadi seorang ikon mode dan trendsetter. Rambutnya yang terus berubah, pilihan busananya yang berani, dan bahkan koleksi tato-tatonya, semuanya menjadi berita. Merek-merek global berebut untuk menjadikannya duta, mengikat kontrak-kontrak jutaan dolar. Beckham menjadi wajah untuk brand pakaian olahraga, jam tangan mewah, parfum, dan bahkan produk perawatan rambut. Ia membuka jalan bagi atlet untuk menjadi brand itu sendiri, melampaui batasan olahraga dan merambah dunia fashion, periklanan, dan gaya hidup. Popularitasnya di Asia dan Amerika Utara, di mana sepak bola belum menjadi olahraga dominan, adalah bukti nyata daya tarik globalnya. Namun, di balik semua kilauan dan gemerlap ini, mulai muncul keretakan dalam hubungannya dengan Sir Alex Ferguson. Manajer legendaris Manchester United itu dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan disiplin dan dedikasi penuh terhadap sepak bola di atas segalanya. Ferguson merasa bahwa semakin besar popularitas Beckham di luar lapangan, semakin banyak pula gangguan yang mengalihkan fokusnya dari performa di lapangan. Perselisihan mulai sering terjadi, dan ketegangan kian memuncak. Puncaknya terjadi pada Februari 2003, setelah kekalahan di Piala FA dari Arsenal. Dalam sebuah insiden yang kini melegenda, Ferguson yang marah menendang sepatu bola yang tergeletak di ruang ganti dan tanpa sengaja mengenai wajah Beckham.
Insiden sepatu terbang ini menyebabkan luka di atas mata Beckham dan menjadi simbol retaknya hubungan antara maestro dan muridnya. Meskipun keduanya mencoba meredakan situasi di depan publik, keretakan itu terlalu dalam untuk diperbaiki. Pada musim panas 2003, setelah lebih dari 1 dekade yang penuh kejayaan bersama Manchester United, David Beckham membuat keputusan yang mengguncang dunia sepak bola. Ia pindah ke Real Madrid. Kepindahan ini bukan hanya transfer pemain biasa. Ini adalah akhir dari sebuah era di Old Trafford, tempat ia dibesarkan dan menjadi bintang. Ia meninggalkan klub yang ia cintai dan penggemar yang mengidolakannya untuk bergabung dengan proyek Galacticos Real Madrid yang ambisius. Di Madrid, Beckham akan bermain bersama jajaran bintang paling terang di dunia: Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo Nazario, dan Roberto Carlos. Kepindahannya ke ibu kota Spanyol menandai babak baru dalam karier dan hidupnya. Sebuah petualangan di liga dan budaya yang berbeda. Ini adalah babak di mana David Beckham benar-benar bertransformasi dari sekadar pemain bintang menjadi sebuah fenomena global. Sebuah brand yang mampu menggerakkan industri dan memengaruhi tren. Bahkan ketika ia harus meninggalkan rumah yang telah membesarkannya demi tantangan baru yang lebih besar. Kepindahan ke Real Madrid pada tahun 2003 membuka babak baru yang penuh tantangan dan adaptasi bagi David Beckham. Ia bergabung dengan skuad Galacticos yang bertabur bintang, sebuah tim yang diisi oleh para pesepak bola terhebat di zamannya. Berbagi lapangan dengan maestro seperti Zinedine Zidane yang elegan, Luis Figo yang lincah, Ronaldo Nazario yang mematikan, dan Roberto Carlos dengan tendangan geledeknya. Beckham harus menemukan perannya dalam orkestra permainan yang berbeda dari gaya Manchester United. Ia cepat beradaptasi, meskipun posisi bermainnya terkadang bergeser. Dengan akurasi umpan silang dan tendangan bebasnya, Beckham tetap menjadi ancaman serius bagi lawan, dan ia berhasil meraih gelar La Liga pada musim 2006-2007, sebuah prestasi penting dalam kariernya di Spanyol. Namun, setelah 4 musim di salah satu klub terbesar di Eropa, David membuat keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola. Pada Januari 2007, ia mengumumkan kepindahannya ke LA Galaxy, sebuah klub di Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat. Keputusan ini jauh melampaui sekadar transfer pemain. Ini adalah sebuah misi. Beckham melihat potensi besar untuk mengangkat profil sepak bola di Amerika, sebuah negara yang secara tradisional didominasi oleh olahraga seperti football Amerika, basket, dan baseball. Kedatangannya memicu efek Beckham, meningkatkan kehadiran penonton, penjualan jersey, dan minat media secara drastis terhadap MLS. Ia menjadi pionir, membuka jalan bagi bintang-bintang Eropa lainnya untuk mengikuti jejaknya ke Amerika. Meskipun bermain di liga yang dianggap kurang kompetitif dibanding Eropa, Beckham tetap menunjukkan profesionalisme dan dedikasi. Ia memenangkan 2 gelar MLS Cup bersama LA Galaxy pada tahun 2011 dan 2012. Selama waktunya di AS, ia juga sempat menjalani 2 periode pinjaman singkat yang sukses di AC Milan pada tahun 2009 dan 2010. Ini menunjukkan keinginannya untuk tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, terutama demi mempertahankan tempatnya di tim nasional Inggris. Setelah karier yang membentang lebih dari 2 dekade penuh dengan gelar, rekor, dan momen-momen ikonik, David Beckham akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional pada tanggal 16 Mei 2013. Pertandingan terakhirnya adalah saat bermain untuk Paris Saint-Germain, PSG, di mana ia sempat menghabiskan beberapa bulan dan memenangkan gelar Ligue 1 Prancis. Momen ia meninggalkan lapangan dengan mata berkaca-kaca, dikelilingi oleh rekan setim dan tepuk tangan meriah dari penonton.
menjadi simbol dari akhir sebuah era. Seorang anak dengan impian di halaman belakang rumahnya di Leytonstone telah mencapai puncak tertinggi dalam olahraga yang ia cintai. Tirai pensiunnya sebagai pemain profesional memang turun, tetapi babak berikutnya dalam hidup David Beckham sebagai seorang ikon dan brand global baru saja dimulai. Pensiun dari bermain sepak bola profesional pada tahun 2013 bukanlah akhir dari kisah David Beckham, melainkan permulaan babak baru yang sama gemilangnya. Ia tidak lantas menghilang dari sorotan publik, justru sebaliknya, Beckham terus memperkuat posisinya sebagai ikon global dan sosok yang sangat berpengaruh. Warisannya tidak hanya terbatas pada tendangan bebas melengkung yang legendaris atau umpan silang akuratnya. Ia telah mengubah wajah pesepak bola modern menjadi archetype atlet yang sukses di dalam maupun di luar lapangan. Setelah gantung sepatu, Beckham beralih peran menjadi seorang pengusaha ulung. Langkah paling ambisius dan signifikan adalah pendirian klub sepak bola Inter Miami CF di Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat. Ini adalah realisasi dari klausul dalam kontraknya saat bermain di LA Galaxy, yang memberinya opsi untuk membeli tim ekspansi dengan harga diskon. Dengan visi yang jelas dan dukungan finansial yang kuat, Beckham berhasil membangun sebuah klub dari nol, dengan stadion modern dan ambisi besar. Kehadirannya sebagai pemilik klub menunjukkan dedikasinya untuk terus mengembangkan sepak bola di ACS, sebuah misi yang ia mulai sejak kepindahannya ke LA Galaxy. Inter Miami kini menjadi daya tarik utama MLS, terutama setelah berhasil merekrut Lionel Messi, yang sekali lagi membuktikan daya tarik dan visi Beckham dalam membawa bintang-bintang terbesar ke liga tersebut. Selain sepak bola, Beckham juga dikenal luas atas keterlibatan filantropisnya. Sebagai duta niat baik, Goodwill Ambassador, untuk UNICEF sejak tahun 2005, ia telah menggunakan platform globalnya untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana bagi anak-anak yang membutuhkan di seluruh dunia. Ia kerap melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk melihat langsung dampak program-program UNICEF, berbicara di forum-forum internasional, dan menjadi suara bagi mereka yang kurang beruntung. Komitmennya terhadap isu-isu sosial menunjukkan sisi kemanusiaan yang mendalam dari dirinya, melampaui citra selebriti. Kehidupan pribadi Beckham juga terus menjadi sorotan. Namun kini dengan narasi yang lebih matang dan fokus pada keluarga. Bersama Victoria Beckham, ia telah membangun sebuah keluarga yang kuat dengan 4 anak: Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper. Mereka seringkali tampil sebagai potret keluarga modern yang sukses dan saling mendukung. Masing-masing anaknya mulai menemukan jalur mereka sendiri, di mana David dan Victoria memberikan dukungan penuh. David Beckham adalah contoh bagaimana seorang atlet bisa melampaui batasan olahraga, bertransformasi menjadi seorang pengusaha yang cerdas, seorang filantropis yang berkomitmen, dan seorang influencer budaya yang terus relevan. Warisannya adalah tentang ketekunan, adaptasi, dan kemampuan untuk memaksimalkan setiap kesempatan. Dari seorang anak kecil yang menendang bola di jalanan Leytonstone hingga menjadi pemilik klub sepak bola, duta global, dan ikon yang dihormati, perjalanan hidup David Beckham adalah kisah inspiratif tentang bagaimana impian, kerja keras, dan visi dapat membentuk takdir seseorang, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia olahraga dan budaya pop global.